Kita mungkin sepakat kalau mobil Jepang itu adalah mobil terbaik dari yang terbaik yang pernah ada. Karena mau bagaimanapun, mobil terbaik harus memiliki satu faktor utama, yaitu dapat diandalkan dan yang pasti awet. Dan mobil yang dapat diandalkan dan awet dalam jangka waktu lama tentu aja mobil Jepang. Karena kita tidak mungkin bisa mengandalkan mobil Eropa dan Amerika. Karena mobil-mobil tersebut terlalu canggih dan terlalu mengedepankan teknologi yang mana pada akhirnya mobil-mobil tersebut kurang bisa diandalkan. Ini berbeda dengan mobil Jepang. Mobil Jepang tidak pernah mengedepankan performa, apalagi teknologi. Mobil Jepang juga tidak pernah memikirkan kalau mereka ketinggalan zaman atau apa. Yang mereka pikirkan hanyalah durability. Ini bisa kita lihat kalau mobil Jepang masih menggunakan Matic CVT atau AT di mobil-mobil terbarunya. Sedangkan mobil Eropa dan Amerika sudah lebih dari itu. Misalnya dual clutch transmission, predictive gear shift, dan lainnya. Tapi dengan konsistensinya menggunakan transmisi seperti itu, mobil-mobil Jepang terbukti sangat awet. Sebagai contoh, Toyota Hilux. Toyota Hilux adalah mobil paling awet dan paling badak di era saat ini. Kenapa? Ya karena mobil ini adalah mobil favorit yang digunakan oleh berbagai pihak, bahkan teroris sekalipun untuk melakukan perang. Mobil ini bisa menahan beban dari senjata berat, dan yang pasti mobil ini bisa beroperasi di lokasi yang luar biasa ekstrim. Hilux ini benar-benar luar biasa, makanya gak heran juga Toyota Hilux bisa mendominasi Rally Dakar. Yang mana kalau udah menang Rally Dakar berarti itu mobil sangat reliable. Dan kita semua setuju juga nih buat kebanyakan orang Indonesia kalau mobil Jepang yang memiliki status paling awet daripada mobil Jepang lainnya adalah Toyota. Dan iya, Toyota bisa dibilang memiliki mobil yang awet-awet. Dan sejauh ini memang terbukti. Tapi semakin kesini, keawetan Toyota semakin dipertanyakan. Apakah Toyota benar-benar awet? Karena mobil baru mereka yaitu contohnya Zenix memiliki penyakit bawaan yang cukup bikin kita mempertanyakan status ini. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah tentang ban yang tiba-tiba meledak. Kasus ban meledak ini baru-baru ini bikin heboh dunia per Zenix kan. Dan yang bermasalah biasanya di ban bagian belakang. Kok bisa ban tiba-tiba meledak tanpa sebab? Padahal bannya pasti belum 5 tahun dong, karena mobilnya belum ada 5 tahun juga. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi menurut penyelidikan Toyota, dinding samping ban belakang kanan rusak tergilas antara velg dengan permukaan jalan. Rusaknya dinding samping ban belakang itu disebabkan oleh tekanan ban yang berkurang. Jadi disarankan bagi para pengguna Kijang Innova Zenix diminta untuk melakukan pengecekan kondisi ban secara rutin. Selain itu, tekanan ban juga harus disesuaikan dengan rekomendasi pabrikan. Sebagai informasi tambahan, Kijang Innova Zenix memiliki 3 versi ukuran ban. Untuk Kijang Innova Zenix 2.0G CVT dan 2.0G Hybrid menggunakan ban berukuran 205/65 R16. Kemudian untuk Innova Zenix 2.0V dan Innova Zenix Hybrid V Modelista menggunakan 215/60 R17. Selanjutnya untuk Innova Zenix Hybrid QTSS dan Innova Zenix QTSS Modelista bannya 225/50 R18. Dan dalam buku panduan manual Kijang Innova Zenix ban berukuran 16 inch dengan jumlah penumpang hingga 6 orang, ban depan tekanannya 33 PSI dan ban belakang 33 PSI. Kemudian bila diisi lebih dari 7 penumpang, ban depannya menggunakan tekanan 33 PSI dan ban belakangnya 36 PSI. Sedangkan untuk ban ring 17, bila penumpang hingga 6 orang, tekanan ban depan 33 PSI, begitupun belakangnya. Kemudian kalau penumpang lebih dari 7 orang, tekanan ban depannya 33 PSI dan belakangnya 36 PSI. Mungkinkah ban kempes menjadi penyebab utama hal ini? Jawabannya, iya. Jadi saat ban kempes, maka dinding ban akan mengalami tekanan yang berlebihan dari bibir pelek yang ditekan ke bawah oleh bobot mobil. Dan tekanan itu bisa menimbulkan gesekan dan panas lebih tinggi dari biasanya. Dan pada akhirnya bisa menyebabkan ban pecah. Jika kita melihat dari kasus Zenix ban yang pecah bagian belakang. Dan tidak diberitahu juga kalau muatan mobil saat kejadian ada berapa orang. Dan berapa tekanan ban mobilnya saat itu. Karena mungkin aja memang ini lalai dari penggunanya. Karena mau bagaimanapun, pecah ban secara mendadak akan terjadi hanya ada 2 faktor. Ban kempes dengan bobot berlebih dan menghantam lubang cukup parah. Tidak ada faktor lain. Kemudian selain ban pecah, Zenix juga memiliki penyakit lainnya yang cukup ramai diperbincangkan, yaitu malfunction. Pada beberapa waktu lalu, ada seorang pengguna Zenix yang mengeluhkan mobil Zenix dia yang baru berusia 9 hari tidak bisa dihidupkan. Alasannya malfunction dari sistem hybridnya. Kok bisa? Jadi dalam perdebatan hal ini terjadi, menurut Toyota, dealer resminya setelah di-scan dan lain-lain, mobil tersebut tidak menggunakan bahan bakar yang sesuai. Lucunya adalah, pemilik mobil bilang kalau beliau menggunakan bensin yang sangat sesuai, yaitu Pertamax Turbo, yang berarti lagi di atas dari yang dianjurkan.
Kemudian setelah dari bengkel resmi, mobil tersebut bisa hidup kembali. Tapi beberapa hari kemudian mobilnya mati lagi dengan masalah yang sama. Setelah itu mobil ini akhirnya dilakukan pengurasan tangki dan diganti BBM-nya agar lebih baru. Namun nyatanya penyakitnya muncul kembali, yang pada akhirnya Toyota melakukan pergantian unit kepada sang pengguna mobil ini. Di sini oke banget nih after sales-nya, nggak pakai lama-lama langsung tukar unit. Namun ini baru satu yang kelihatan. Apakah ini hanya cacat produksi 1:1000 atau memang penyakit bawaan? Ya kita lihat aja nanti dalam 5 tahun ini. Kemudian selanjutnya ada kekurangan yang cukup dikeluhkan oleh beberapa user Zenix, yaitu road noise di mobil ini masih cukup terdengar. Dengan harga mobil yang dimulai dari harga 400 jutaan sampai 600 jutaan, road noise masih terdengar, itu cukup aneh sih. Lalu selain itu semua yang kita tahu adalah Innova Zenix identik dengan mobil yang berat dan luas. Mobil Innova akan selalu memiliki beban yang sangat berat daripada yang seharusnya. Makanya mobil Innova terkenal sangat lemot dan boros. Dan ini terjadi lagi dengan Zenix. Di atas kertas, Innova Zenix punya panjang bodi 4755 mm, lebarnya 1850 mm, tingginya di 1795 mm, dan jarak sumbu rodanya di 2850 mm. Sedangkan Innova Reborn mempunyai panjang di 4735 mm, lebar di 1830 mm, tinggi di 1795 mm, dan wheelbase-nya ada di 2750 mm. Dari perbandingan tersebut, kita bisa simpulkan kalau ada perbedaan bentuk yang berbeda, yang berarti Innova Zenix lebih berat tentunya, belum lagi kalau yang tipe hybrid. Mobil hybrid di Zenix menggunakan baterai jenis NiMH atau Nickel Metal Hydrates yang membuat bobotnya jauh lebih berat ketimbang varian non-hybrid. Jadi udah berat, untuk varian hybridnya ya semakin berat. Akibatnya apa? Boros? Tentu aja tidak. Karena ini hybrid ya tidak boros, tapi varian non-hybrid ya masih 11-12 sama versi Reborn. Jadi ya selain konsumsi bahan bakar dengan bobot yang berat ini, Zenix akan memiliki akselerasi yang lebih lambat, khususnya di jalan yang rusak atau katakanlah off-road. Innova Zenix mau yang hybrid ataupun non-hybrid kesulitan untuk menerobos jalan-jalan rusak atau yang non-aspal. Kenapa bisa? Jadi Innova Zenix ini memakai struktur rangka Toyota New Global Architecture yang berkode GAST dan sistem penggerak FWD. Kalau udah FWD dan bebannya berat, maka jalanan rusak ataupun tanjakan yang ekstrim, maka mobil tersebut bakalan KO. Jadi iya, Zenix memang untuk mobil di jalan kota aja. Itulah keluhan yang terjadi selama ini untuk mobil Zenix. Apakah ini mobil masuk dalam kategori mobil awet? Tentunya masih iya untuk saat ini, karena belum ada masalah yang berarti kecuali varian hybridnya ya. Kita sepakat kalau mobil hybrid tidak akan seawet mobil konvensional atau non-hybrid. Mungkin saat ini mobil hybrid akan terlihat baik-baik aja, namun bagaimana nantinya? Tentu aja akan mengalami kerewelan yang luar biasa, karena hybrid memiliki masa pakai yang cukup singkat. Yang mana jika penggunanya tidak bisa mengakomodir perawatan hybrid ini, maka mobil hybrid akan terlihat penyakitan. Padahal faktanya mobil hybrid memang memerlukan perawatan yang lebih spesial daripada mobil konvensional. Tapi satu pertanyaan lainnya dan terakhir, apakah Zenix ini overpriced? Mengingat varian paling bawahnya ada di harga 400 juta dan tertingginya di 600 juta, menurut beberapa orang dan beberapa artikel yang ada, Zenix overpriced. Kok bisa? Jadi, fitur yang dimiliki Innova Zenix varian Q terkesan kurang sepadan dengan harganya yang menyentuh harga di 600 jutaan. Pengaturan kursi pengemudi contohnya masih manual, sementara Innova Zenix versi India yang bernama Innova Hi-Cross sudah elektrik, bahkan sudah menggunakan memori. Selain itu, joknya juga untuk versi India sudah dilengkapi sistem ventilasi dan sistem koneksi yang lebih canggih yang dapat menghidupkan kendaraan via ponsel. Bahkan versi India sudah menggunakan tirai jendela belakang dan sistem audio dari JBL. Sedangkan untuk versi Indonesia, kualitas material pembungkus jok juga biasa aja. Begitu juga kualitas material pada tombol dan tuas kontrol di dashboard semua terkesan biasa aja. Selain itu, kekurangan juga bisa ditemukan pada kualitas material dudukan monitor rear seat entertainment yang jika posisinya tidak pas akan mengeluarkan bunyi-bunyian yang cukup mengganggu konsentrasi berkendara, dan lainnya. Jadi jika melihat lebih detail, mobil ini dirasa oleh banyak orang overpriced. Tapi balik lagi, overpriced akan bisa timbul jika uang kita pas-pasan. Jika uang kita melebihi dari apa yang dimiliki, maka tidak ada kata overpriced. Contohnya di hypercar seperti Bugatti dan Koenigsegg. Apakah ada yang bilang mobil tersebut overpriced? Tentu saja tidak, karena yang membeli mobil tersebut memiliki harta yang jauh daripada mobil itu. Ini berbeda dengan mobil reguler. Ya itu sih balik lagi ke preferensi masing-masing. Itulah Innova Zenix, mobil Toyota overpriced dan kurang reliable. Setuju nggak? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.